Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Dhawabit al-Jarh wa Ta'dil karya Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Abdul Latif rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan kemarin, lanjutan dari yang tidak dipersyaratkan selain adalah dan dhabt. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa innama lam tushtarat hadhihi al-umur ala al-qawl al-rajih لأن قوله صلى الله عليه وسلم ندر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها لم يفرق بين من استوفى هذه الشروط ومن لم يستوفها لم يستوفها dan tiada lain tidak dipersyaratkan perkara-perkara ini atas pendapat yang rajih, yaitu perkara yang belum sebutkan kemarin dari nomor 1, laki-laki, faqih, syuhra, sama'il hadith, basiron, ma'ruf an-nasab. Ini dia hadisnya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan semoga Allah cerahkan dia, orang yang dia mendengar ucapanku, menghafalnya, memahaminya dan menyampaikannya. Ini kan tidak ada persyaratan harus dia laki-laki, tidak ada dibilang harus faqih. Kan yang penting kan dia mendengar, hafal, memahami, menyampaikan. Tidak ada laki-laki, tidak harus faqih, tidak harus masyhur mendengar. Yang penting dia dengar, hafal. Dia tidak harus dia melihat, tidak harus dia ma'ruf an-nasab. Tidak berbeda antara yang memenuhi syarat-syarat ini. Tidak membedakan antara orang-orang yang memenuhi syarat-syarat ini dan orang yang tidak memenuhinya. Thumma inna qalahu sallallahu alaihi wasallam farubba hamil fikhin ghairi faqihin rubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu sarihun fi adam ishtirati fikhir rawi. Kemudian bahwa sabdanya sallallahu alaihi wasallam, terkadang orang yang membawa fikih tidak faqih. Membawa fikih, membawa hadis, membawa ayat, tapi dia tidak faqih. Dan terkadang orang yang membawa fikih menyampaikan kepada orang yang lebih faqih darinya. Artinya dia sampaikan hadis, ternyata yang lebih paham adalah orang yang dia sampaikan kepadanya. Misalnya yang menghafal hadis, dia belum hafal ayat, alatul istidlal. Dia tidak tahu usul fikih, kalau itu hadis, tidak tahu usul tafsir, kalau itu ayat, kan begitu. Jadi yang menghafal ayat kadang tidak paham yang dia hafal, tapi dia bacakan kepada orang yang tahu usul tafsir, sehingga dia lebih paham daripada yang menyampaikannya. Kadang ada orang membawakan hadis, yang membawakan tidak paham. Kalau hadis yang dia bawakan itu ternyata perintah. Kalau perintah berarti wajib. Tapi yang memahaminya adalah yang mendengar, yang sudah paham usul fikih, padahal dia tidak hafal itu hadis. Cuman dia langsung paham, oh berarti dari hadis ini wajib kita begini. Dari mana? Paham dia karena ada alatnya. Makanya kadang pembawa fikih tidak faqih. Kadang ada orang membawakan fikih kepada orang yang lebih faqih. Sungguh sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelas terhadap tidak dipersyaratkannya fikih seorang rawi. Wa minha ma yarji'u ila riwayatir rawi wa ahammiha. Dan di antara apa yang kembali kepada riwayat perawi dan yang paling pentingnya. Di antaranya yaitu selain adalah dan dhabt adalah yang paling pentingnya. Awalan ada mutafarridiha bil hadithi. Tidak bersendiriannya dia terhadap suatu hadis.
ثانيا عدم إنكار الراوي الأصلي رواية الفرع عنه على وجه النسيان. Tidak adanya pengingkaran perawi asal pada riwayat far' darinya dari sisi kelupaan. Ketika dia lupa, maksudnya ada mengingkari rawil asal, guru. Tidak adanya pengingkaran terhadap guru terhadap riwayat asal, murid. Ya, ala wajh nisyan. Karena dia lupa. Itu ada yang mempersyaratkan seperti itu. Ada yang mempersyaratkan bahwa si guru tidak mengingkari apa yang diriwayatkan oleh siapa? Si murid. Tidak mengingkari apa yang diriwayatkan oleh si murid. Ini dua syarat. Ya, dua syarat dari syarat yang keluar dari adalah dan ad-dhabt. Dalam adalah dan dhabt. Ya, cuman syarat pertama itu adam tafarrudiha bil hadits. Ini enggak masalah ini syarat ini ya. Menurut jumhur tidak. Walaupun dia bersendiri kalau sahih, ya diterima. Tidak mencacati adalah kalau mayoritas. Ini kan semua masih pendapatnya siapa? Mayoritas. Iya, tapi ada yang mempersyaratkan ini tapi tidak ada hubungannya. Iya, orang-orang Mu'tazilah ini syarat mereka sehingga mereka menolak hadits ahad. Iya, walaupun sahih kalau hadisnya ahad mereka tolak. Jadi kalau hadisnya mutawatir dia tidak tolak, cuman dia takwil. Kalau Asy'ariyah, Mu'tazilah dia menolak betul dia. Iya, bukan karena hadisnya tidak sahih, tapi karena akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau hadits ahad, inilah alasan dia. Rawi hadits tidak boleh bersendiri kalau diterima hadisnya. Jadi mereka bukan lagi ta'wil, bukan lagi dia tolak maknanya. Tapi memang dia dhaifkan haditsnya rawi yang bersendiri. Orang-orang Mu'tazilah. Tapi mayoritas tidak mempersyaratkan syarat ini. Iya. Kan tidak apa-apa dia bersendiri. Yang masalah adalah dia menyelisih yang lebih kuat. Itu baru masalah. Kalau dia menyelisih yang lebih kuat atau lebih banyak, maka riwayatnya apa? Syadz. Kalau dia rawi yang thiqah. Kalau rawi yang dhaif malah hadisnya apa? Mungkar. Kan begitu kan? Ya, tapi kalau dia tidak menyelisih yang lebih kuat darinya, dia juga rawi yang terpercaya, bukan rawi yang dhaif. Ya, kenapa kita bilang hadisnya adalah dhaif? Kan begitu? Itu bukan jar baginya. Terus Wa innama lam yushtarat hadzani 'ala al-qauli ar-rajih. paham tak? Jadi dua ini tidak dipersyaratkan. Likasratid dalaili 'ala qabul al-khabar al-wahid as-thiqati. Dan tiada lain tidak dipersyaratkan kedua ini atas pendapat yang rajih karena banyaknya dalil-dalil atas diterimanya khabar seorang yang thiqah. Paham tak? Ini dua syarat ini menurut jumhur ya, tidak diterima, tidak dipersyaratkan. Karena banyak dalil akan diterimanya khabar apa? Thiqah, walaupun satu. Ya kan, banyak sekali dalil. Dalil pertama, Jibril menyampaikan kepada Nabi kan sendiri. Ya kan? Nabi menyampaikan kepada umat sendiri. Ya kan? Dalil lain lagi, kalau dari sahabat meriwayatkan hadis fard banyak. Orang-orang sholat di Masjid Quba ketika perpindahan kiblat, satu orang kabarkan bahwa kiblat sudah dipindah malam hari ini. Mereka langsung berubah, bergeser. Padahal menyampaikan apa? Satu orang. Dalil dalam masalah ini banyak. Kita tidak perlu tengok dari madhab orang yang menolaknya. ولأن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا لوقوع التحديث بل غاية عدم التذكر. Ada syarat kedua tadi. Adam inkalil asl. Ya, sudah lewat bersama kita di Nuzha. Ya, ketika seorang guru mengingkari hadis yang dia pernah riwayatkan, kan bukan masalah tidak pernah meriwayatkan. Dia cuma apa? Tidak ingat. Makanya kata beliau apa? Dan karena pengingkaran atas bentuk lupa tidak menafikan kepada terjadinya tahdits, periwayatan hadis. Bal ghayatu adami tadzakkuri, bahkan puncak tidak adanya ingatan. Puncaknya adalah dia tidak ingat, cuma begitu saja. Dia tidak ingat kalau pernah meriwayatkan hadis itu kepada apa?
muridnya. Bukan berarti tidak pernah dia sampaikan. Iya kan? Bisa saja pernah dia sampaikan, tapi apa? Dia lupa. Kan begitu. Berarti itu tidak bisa menjadi cacat hadis. Terus. فقول المثبت مقدم لأنه جازم بما يروي عن شيخه. Maka ucapan orang yang menetapkan dikedepankan karena dia kuat dengan apa yang dia riwayatkan dari gurunya. Nah, al-muthbit muqaddam alal manfi. Yang menetapkan lebih dikedepankan daripada menafikan. Karena pada muthbit itu ziyadatu ilmin. Ada tambahan apa? Ilmu. Daripada yang tidak menetapkannya. Iya. Ma tasbutu bihil adalatu. Apa yang tetap dengannya adalah. Lil ulama. Sekarang, di mana kita mengetahui bahwa ini rawi adalah? Paham kan? Lil ulama'i fima tathbutu bihil adalatu rawi madhahibu. Hiya. Dan bahwasanya ulama ada beberapa mazhab pada apa yang tetap adalah rawi. Awalan, tetap dengannya adalahnya rawi. Tetap dengannya adalahnya rawi. Awalan, mazhabul jumhuri. Tasbutu adalatul rawi bi ahadi amrayni. Ini mayoritas. Jadi rawi ini dikatakan adalah mayoritasnya dengan salah satu dari dua perkara. Yang pertama, mazhab jumhur telah tetap adalah rawi dengan salah satu dari dua perkara. Al-amrul awal, al-istifadatu bi an yashtahir ar-rawi bil khairi wa yashi'a as-sana'u alayhi bis thiqati wal amanati fayakfi dhalika an bayyinatin tashhadu bi'adalatihi kama huwa asy'anu fi mithl al-imam Malik wa Syu'bah wa Sufyanain wal imam Syafi'i wal imam Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa Ali bin al-Madini wa man majrahum fi nabahati adh-dhikri wa istiqamati al-amri wal ishtihari bisidqi wal basirati wal fahmi. Masya Allah. Perkara yang pertama adalah al-istifadah. Perkara yang pertama, ini rawi adalah kalau istifadah. Istifadah artinya apa? Masyhur. Terkenalnya itu rawi. Yaitu seorang rawi terkenal dengan kebaikan. Nah, tapi terkenalnya dengan kebaikan. Ada juga yang terkenal dengan kedustaan. Kan begitu. Terkenal dengan kebaikan. Dan tersebar pujian atasnya. Dengan fikoh dan amanah. Maka cukup hal tersebut dari penjelasan persaksian terhadap adalahnya. Iya, tidak perlu dibilang bahwa siapa yang menyaksikan kalau dia adalah. Terkenalnya dengan kebaikan, itu sudah cukup. Bahwa itu adalah orang yang terpercaya. Itu mencukupinya. Terus. Semisal keadaan ini, pada contoh, Imam Malik, Syu'bah, dua Sufyan, Tsauri dan Ibnu Uyainah. Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan Yahya bin Ma'in, dan Ali ibn al-Madini, dan orang yang berjalan dengan jalan mereka dalam terkenalnya penyebutannya dan keistiqomahannya pada perintah dan terkenal dengan kejujuran dan keilmuan dan pemahaman. Iya. Orang terkenal dengan keilmuan, pemahaman, kejujuran itu sudah cukup untuk mencari tahu dari mana kita tahu bahwa itu adil. Paham kan? Terus Wa yatabayyanu wajhu dzalika fi ma yalih. Dan telah jelas bentuk tersebut pada apa yang berikut ini. Hamzah anna tilkal istifadata wasyuhrata aqwa fi nufusi min ta'dilil wahidi wathnaini. Bahwasanya istifadah dan asyuhra itu lebih kuat pada jiwa dari pujian seorang dan dua orang. Paham tak? Ketika dia adalah terkenal, maka apa? Itu orang lebih percaya daripada adanya ta'dil dari seorang atau dua orang. Betul kan? Ini ada orang sudah terkenal sekali. Kenapa orang percaya? Wah, terkenal tahu banyak orang yang menyebutnya. Paham kan? Iya. Itu lebih kuat dalam diri daripada sekedar ta'dil seorang atau dua orang. Anna ghayatal amri min tazkiyatil mu'addili an yuballigha zuhura satri rawi wa hiya la tablughu dhalika abadan fala hajata idhan
ila ta'dilihi li dhahiril adalati mustahiriha. Bahwasanya puncak perkara dari tazkiyah, dari rekomendasi yang orang yang adil, dia sampai pada menampakkan penutup dari rawi. Kan begitu. Ini rawi mastur, tidak ditahu keadaannya. Dia adil atau dia adil, punya adalah atau tidak. Goyah puncak dari tazkiyah apa? Menyingkap itu fitnah. Maka rawi yang tidak ada tazkiyahnya itu disebut dengan rawi yang mastur, majhul hal, ya kan? Jadi ketika sudah ada yang merekomendasikannya atau riwayatnya adil kepadanya, itu bahkan bisa mengangkat apa? Keadaannya. Bisa mengangkat keadaannya. Berarti paling puncaknya dari tazkiyah adalah apa? Belum bilang dia menyampaikan akan nampaknya dari tertutupnya rawi tersebut. Terus dan tidak akan sampai hal tersebut selamanya. Maka tidak ada kebutuhan terhadap izin untuk memujinya. Fala hajata idzan, bukan izin. Maka tidak dibutuhkan kalau begitu. Maka tidak dibutuhkan kalau begitu untuk memujinya Kepada ta'dilnya. kepada ta'dilnya, karena nampaknya adalah kepopulerannya. Jadi tidak butuh lagi kalau begitu kepada ta'dil darinya, karena sudah nampak dengan terkenalnya. Dengan terkenalnya di atas apa? Kebaikan. Wal amru tsani tansisul a'immati mu'addilina 'alal adalati rawi. Perkara yang kedua adalah nas imam-imam yang adil atas adalah seorang rawi. Jadi nasnya, ucapan jelasnya imam-imam yang adil akan adalahnya rawi itu. Adapun nas dari imam yang tidak adil, ya tidak berpengaruh padanya. Tetap dia rawi yang tidak adil. Terus wa yakfi ta'dilul imam wahidi 'ala al-qawl ar-rajih qiyasan 'ala qabul al-khabar ar-rawi thiqati 'inda tafarrudihi. Dan cukup ta'dil dari satu imam atas pendapat yang rajih. Berdasarkan pendapat yang kuat. Kan di sana ada yang berpendapat harus 2 orang. Dikiaskan dengan syahadah. Dikiaskan dengan apa? Syahadah harus 2 orang. Tapi yang benarnya cukup 1 orang yang menta'dilnya. Karena dikiaskan kepada diterimanya khobar dari rawi yang sikoh. Satu rawi yang sikoh ketika bersendirinya. Waqilah la budda min ta'dil itsnaini wa dzalika lima yali. Dan dikatakan harus dari ta'dil itu ada 2 orang. Ini pendapat kedua. Dan hal tersebut apa yang ada pada berikut ini. Hamzah li'anna tazkiyata sifatun fatahtaju fi thubutiha ila adlaini karrushdi wal kafaati. Hamzah karena tazkiyah adalah sifat. Maka tazkiyah itu butuh pada penetapannya kepada dua orang yang adil, seperti pengarahan dan kesamaan. Seperti Rusdi, dia orang yang rasyid, ya, punya akal sehat, wal kafaah, dan memang dia punya kecukupan untuk memberikan apa? Tazkiyah, memberikan persaksian, yaitu balik akil. Dan dia adalah orang yang paham, tahu terkait dengan apa? Tazkiyah yang dia berikan. Berarti dipersyaratkan 2 dengan alasan ini. Wa qiyasan ala syahadati fi hukukil adamiyyin. Dan dikiaskan atas persaksian pada hak-hak manusia. Tanian tariqatu Abi Bakri al-Bazzar fi apa tadi yang kedua? Jadi katanya harus 2 karena dikiaskan ke mana? Syahadat, persaksian pada hak Adam, iya kan? Haknya anak Adam diperlukan berapa saksi? 2 saksi. Cuman dari 2 alasan ini tidak kuat ya. Kenapa? Karena kita bisa mengatakan itu kalau kamu berdalil dengan saksi. Tapi kita berdalil dengan hakim. Hakim itu seorang yang menetapkan, kita terima. Ya, kamu berdalil dengan saksinya, kita bisa berdalil dengan siapa?
hakimnya. Dia menetapkan hukum, kita terima. Padahal dia siapa? Seorang. Jadi ini tidak kuat dua ini. Maka yang benarnya dia adalah diterima takdilnya seorang imam. Yang penting dia adalah imam yang thiqah. Imam yang thiqah. ثانيا طريقة أبي بكر البزار في مسنده ثبوت عدالة الراوي برواية جماعة من جلة عنه. Nah, ini cara kedua dalam menetapkan adalahnya rawi. Kalau tadi kan cara pertama, itu cara jumhur. Kalau cara jumhur, masyhurnya rawi itu dengan kebaikan. Tapi masyhur dengan kebaikan. Kedua, tansis al-a'immah. Para imam mengatakan ini rawi adalun dhabit. Paham kan? Iya. Nah, sekarang cara selain jumhur. Cara kedua dalam menetapkan ini adalahnya rawi. Yang kedua, jalannya Abu Bakar Al-Bazzar dalam musnadnya adalah tetapnya adalah rawi dengan riwayat sekelompok dari sebagian besar darinya. Jadi kalau banyak yang meriwayatkannya, maka itu rawi itu adalah apa? Adalah. Wa nahwuhu qaulu adh-Dhahabi wal jumhuru ala anna man kana min masyayikhi qad rawa anhu jama'atun wa lam ya'ti bima yunkiru alaihi anna hadithahu sahihun. Dan contohnya ucapan Az-Zahabi dan jumhur atas bahwa Nahwuhu semisal dengannya ya, semisal dengan Al-Bazzar. Dan semisal pada ucapan Az-Zahabi dan jumhur atas bahwasanya orang-orang yang dia dari kalangan masyayikh telah meriwayatkan darinya sekelompok dan tidak datang dengan apa yang mengingkari atasnya bahwasanya hadisnya sahih. Berarti dua syarat ya bagi Al-Imam Ad-Dhahabi. Pertama, masyayikh meriwayatkan darinya jamaah, sekelompok orang, ia lebih dari 3. Ia meriwayatkan darinya, itu sudah cukup. Menunjukkan rawi itu apa? Adalah. Tapi syarat kedua, lam ya'ti bima yunkar alai. Tidak datang dengan apa yang diingkari atasnya. Artinya walaupun diriwayatkan oleh jamaah, tapi dia adalah riwayat yang mungkar. Paham kan? Tidak bisa kita naikkan ke derajat sahih. Iya, itu dua syarat menurut Ad-Dhahabi. Dua syarat menurut siapa? Ad-Dhahabi. Dengan banyak yang meriwayatkan darinya, bisalah itu termasuk adalah. Karena kalau banyak, pasti menurut yang meriwayatkannya adalah adalah. Paham kan? Iya. Demikian pula tidak datang dengan yang diingkari. وهذا يقتضي أن رواية العدل عن غيره تعديل له لأن العدل لو كان يعلم في جرحا لذكره. Masya Allah. Dan hal ini mengharuskan bahwasanya seorang yang adil, bahwasanya riwayat seorang adil dari selainnya pujian adalah pujian baginya. Itu adalah ta'dil untuknya. Itu dimnan. Walaupun dia tidak bilang ini rawi saya riwayatkan karena dia adil, misalnya begitu. Tapi dengan dia meriwayatkan darinya itu sudah ta'dil darinya. Itu adalah ta'dil untuknya secara kandungan keharusannya. Iya, keharusannya. Walaupun di sana ada juga yang membantah, enggak. Iya. Enggak harus kalau dia meriwayatkan darinya langsung dia dikatakan apa? Itu adalah tazkiyah, ta'dil untuknya. Karena kata mereka bisa saja menurut dia thiqah, tapi menurut selainnya tidak thiqah. Ada kemungkinan seperti itu. Iya. Karena orang yang adil, andai kata ia mengetahui terdapat jarh padanya, maka pasti dia akan menyebutnya. Cuma ini alasan yang kuat. Ketika rawi adil meriwayatkan dari seorang rawi, maka itu dianggap ta'dil untuknya. Kenapa? Karena seandainya rawi itu ada jarhnya, pasti dia akan sebutkan. Karena adilnya itu membuat dia menyebutkan jarhnya. Ini alasan kenapa diterima. Salisan qaulu ibni Abdul Bar kullu hamilin lihadha al-ilmi ma'rufu al-inayati bihi fahuwa adlun mahmulun fi amrihi ala al-adalati hatta yatabayyana jarhuhu. Iya, ini thariqah ketiga. Iya, yaitu dari Ibn Abdul Bar.
Yang ketiga, ucapan Ibnu Abdul Bar, yaitu setiap orang yang membawa ilmu ini dikenal penjagaan dengannya, perhatiannya terhadapnya. perhatiannya terhadapnya. Nah, ini orang sebenarnya tidak ada yang mentakdilnya. Tapi orang itu Ibn Abdul Bar mengatakan dia terkenal perhatian terhadap ilmu itu. Paham kan? Terus Maka dia adil di bawah pada perintahnya, pada perkara pada perkaranya, di atas adalah hingga telah jelas jarahnya. Nah, jadi asalnya kalau dia adalah orang perhatian terhadap hadis, maka itu rawi yang adalah. Sampai kapan kita berpindah dari adalah ke yang lain? Kalau dia adalah apa? Ada jarhnya yang didapat. وقد استدل ابن عبد البار بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. Dan telah berdalil, dan Ibnu Abdul Bar telah berdalil dengan hadis ilmu ini membawa dari setiap orang yang terdahulu, orang yang adilnya. Ya, min kulli khalafin uduluhu. Udul orang-orang yang adil yahmilu hadal ilm, akan memikul ilmu ini min kulli khalafin, dari setiap generasi. Berarti ketika orang perhatian terhadap ilmu ini, berarti itu menunjukkan dia siapa? Rawi yang adalah, karena Nabi sudah bilang udul. Itu sisi pendalilan siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar, sampai tetap jarhnya. Cuman masalahnya hadits ini adalah dhaif. Yang benarnya dia adalah hadits mursal. Ya, dan yang memursalkannya adalah majhul. Itu masalahnya. Sehingga ya, daripada kita berdebat dengan pendalilannya Al-Hafidz Ibn Abdul Bar, dalilnya dhaif, sehingga perkataan yang dibangun di atasnya juga adalah dhaif. Wa wajhul istidlali anna al-haditha ikhbarun bi'adalati hamlati hadha al-ilmi min kulli khalafin, bahwasanya hadis itu memberikan khobar terhadap adalah pembawa ilmu ini dari setiap orang-orang terdahulu, dari setiap generasinya. Paham kan? Khalaf pengganti ya. Jadi setiap generasi, ini hadis yang menunjukkan itu. Iya, yang menunjukkan hal tersebut. Kita cukupkan situ. Yang setelahnya adalah torikonya Ibn Hibban. Torikonya Ibn Hibban yang menunjukkan tetapnya adalah dari rawi. Adalah dari rawi. Kita ambil lagi besok itu insyaAllah. Alhamdulillah. Kita cukup dulu. Fadhal. Orang yang pendapat itu asli kalau ditaati oleh dua orang. Alasan pertama sifatnya tazkiyah atau sifat. Iya. Di tazkiyah itu kan sifat yang ditetapkan kepada sebuah rawi. Ketika kita katakan dia adalah thiqah, berarti sifatnya dia terpercaya. Dia adalah kadzdzab, berarti dia sifat adalah pendusta. Ya kan? Ketika kita mensifatinya, maka sifat itu butuh dua. Apakah yang disifati itu dia punya rusyd? Ya artinya kalau ada orang gila dikatakan adil, percuma. Kan dia tidak rusyd. Nah, kemudian juga apakah dia punya, ya, memang orangnya bisa dikatakan seperti itu? Kecukupan untuk menerima sifat itu? Ya kan? Karena untuk sifat itu memang bisa menerima sifat itu. Kalau tidak menerima sifat itu, biar disifati, tidak jadi. Nah, makanya penyamaan dengan itu tidak cocok. Dipahamkan? Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.